Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, kita telah mempelajari apa itu besaran dan apa itu satuan. Dan pada pertemuan kedua, kita juga alhamdulillah telah mempelajari tentang angka penting. Nah, di pertemuan ketiga ini insya Allah kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang. Banyak peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran besaran panjang. Namun, pada pembahasan kita kali ini hanya membahas untuk 3 peralatan saja, yaitu mistar atau penggaris, jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer skrup. Kita akan membahas bagian-bagian dari peralatan tersebut, bagaimana cara menentukan tingkat ketelitiannya atau nilai skala terkecil dari masing-masing alat ini, bagaimana cara membaca hasil pengukuran menggunakan alat ini, dan menuliskan hasil pembacaan tersebut secara lengkap. Kita mulai dengan mistar atau penggaris. Alat pengukur panjang paling sederhana ini dimiliki oleh nyaris semua peserta didik. Kalau sekarang kita tidak memiliki, paling tidak kita pernah memilikinya. Mistar hanya memiliki skala utama, menggunakan skala cm dan atau inci. Nilai skala terkecil atau kemudian disingkat dengan NST dapat langsung dilihat pada skala utama tersebut. Jarak angka 1 dan 2, misalnya lingkaran ini adalah 1 cm. Dan di antara kedua angka tersebut terdapat 10 garis atau skala. Sehingga nilai skala terkecilnya atau ketelitiannya adalah 1 cm dibagi 10 skala, sama dengan 0,1 cm. Inilah nilai skala terkecil atau ketelitian dari mistar atau penggaris. Alat pengukur besaran panjang selanjutnya yang perlu kita pahami adalah jangka sorong. Ada banyak model dan jenis jangka sorong, tapi secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis analog dan jenis digital. Sekarang kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian jangka sorong dan kegunaannya. Bagian pertama itu disebut dengan rahang luar. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang geser untuk mengukur sisi bagian luar dari benda, misalnya panjang, ketebalan, atau lebar sebuah benda. Yang bagian kedua itu disebut dengan rahang dalam. Seperti halnya rahang luar, rahang dalam terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Kegunaannya untuk mengukur sisi bagian dalam dari benda, misalnya diameter dalam pipa. Ketiga, itu disebut dengan tangkai pengukur kedalaman, untuk mengukur kedalaman atau ketinggian sebuah benda atau jarak antara bidang yang bertingkat. Yang keempat adalah skala utama. Skala utama untuk menyatakan ukuran utama dalam satuan cm. Yang kelima juga skala utama untuk menyatakan ukuran utama tetapi dalam satuan inci. Yang keenam itu disebut dengan skala nonius. Skala nonius itu untuk menyatakan ukuran pecahan dalam satuan milimeter. Yang ketujuh juga skala nonius tetapi dalam satuan inci. Yang kedelapan itu adalah skrup pengunci. Skrup pengunci ini berfungsi sebagai penahan agar skala utama dan skala nonius tidak bergeser saat proses pengukuran atau pembacaan hasil pengukuran. Dan yang terakhir, ke-9 adalah skrup pengubah.
skrup pengubah ini digunakan untuk mengatur posisi rahang gerak atau tangkai kedalaman dengan gerakan yang lebih teliti. Demikian bagian-bagian dari jangka sorong beserta fungsinya. Ada 9 komponen utama, yaitu rahang luar, rahang dalam, pengukur kedalaman, skala utama dalam sentimeter, skala utama dalam inci, yang keenam skala nonius dalam sentimeter, skala nonius dalam inci, yang kedelapan skrup pengunci, dan yang kesembilan skrup pengubah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh jangka sorong ini. Namun kita terlebih dahulu menentukan ketelitian jangka sorong ini. Ketelitian suatu alat ukur yang disebut juga dengan nilai skala terkecil. Tingkat ketelitian atau nilai skala terkecil dari jangka sorong selalu mengalami peningkatan dari tahun demi tahun. Mulai dari 0,5 mm, 0,1 mm, 0,05 mm hingga 0,02 mm. Yang sekarang banyak digunakan adalah yang memiliki tingkat ketelitian 0,02 mm. Bagaimana cara menentukan tingkat ketelitian atau nilai skala terkecil? Nilai skala terkecil dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nilai skala terkecil sama dengan nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius. Kita perhatikan gambar skala utama dan skala nonius pada jangka sorong ini. Pertama, perhatikan skala utamanya. Jarak antara skala 0 dan 1 atau bisa juga antara 3 dan 4 adalah 1 cm dan diantaranya terdapat 10 skala. Sehingga nilai skala terkecil pada skala utamanya yaitu 1 cm dibagi 10 skala sama dengan 0,1 cm. Kemudian perhatikan skala noniusnya. Jumlah skala nonius itu terdiri dari 50 skala. Sehingga dari persamaan untuk menghitung nilai skala terkecil kita dapatkan NST sama dengan 0,1 cm dibagi 50 skala sama dengan 0,002 cm atau sama dengan 0,02 mm. Inilah contoh menentukan tingkat ketelitian atau nilai skala terkecil dari sebuah jangka sorong. Prinsip penentuan nilai skala terkecil ini digunakan untuk melaporkan hasil pengukuran yang akan kita bahas pada akhir pertemuan ini. Sekarang kita pelajari cara membaca hasil pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Misalkan kita telah mendapatkan hasil pengukurannya sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah angka pada skala utama yang ditunjukkan oleh angka 0 oleh skala nonius. Angka yang terbaca oleh skala utama adalah 3,700, 3,1, 3,2 sampai 3,700. Selanjutnya perhatikan lagi garis skala pada skala utama dan skala nonius yang segaris. Karena ada 5 skala atau 5 garis pada skala nonius, maka setiap skala menunjukkan kelipatan 0,2. Sehingga skala pada nonius akan terbaca sebagai 0,0046 cm, 0,04, 0,042, 0,044, 0,46 cm. Maka hasil pengukuran besaran panjang adalah
skala utama ditambah dengan skala nonius, yaitu 3,700 cm ditambah 0,0046 cm sama dengan 3,746 cm. Perhatikan untuk contoh kedua. Angka yang ditunjukkan oleh skala utama adalah 12,100. Garis skala utama dan nonius yang berimpit atau segaris adalah sehingga skala pada nonius akan dibaca sebagai 0,068 cm, 0,062, 0,064, 0,066, 0,068 cm. Maka hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 12,168 cm. Itu adalah cara membaca hasil pengukuran menggunakan jengkal sorong dengan nilai skala terkecil 0,02 mm. Sekarang kita perhatikan cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dengan nilai skala terkecil 0,05 mm. Perhatikan hasil pengukuran berikut. Pertama, perhatikan angka pada skala utama yang ditunjukkan oleh angka 0 pada skala nonius. Skala utama menunjukkan nilai 4,7 cm. 1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 0 cm. Kemudian perhatikan garis pada skala utama yang berimpit atau segaris dengan skala nonius. Sehingga skala pada nonius akan dibaca sebagai 0,04 cm. Sehingga pengukurannya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 4,74 cm. Kita bisa berlatih membaca hasil pengukuran dengan mempelajari contoh-contoh soal pada modul pelajaran. Selanjutnya, alat ukur besaran panjang yang kita pelajari adalah micrometer skrup. Pertama, kita pelajari terlebih dahulu bagian-bagian dari micrometer skrup. Yang pertama disebut dengan frame atau bingkai, berbentuk C atau U yang terbuat dari logam yang tahan panas dan tebal agar meminimalkan terjadinya peregangan. Yang kedua disebut dengan anvil atau forceps. Ini merupakan penahan benda yang akan diukur dan titik awal dari pengukuran. Biasanya terbuat dari tungsten karbid yang dikeraskan. Yang ketiga disebut dengan poros geser, penjepit benda yang bisa digerakkan menuju atau menjauhi dari forceps ini, sehingga bisa menjepit benda yang diukur. Yang keempat adalah kunci penahan untuk menahan poros geser ini agar tidak bergeser saat pengukuran. Di samping itu, jika telah dikunci, kita akan mudah untuk membaca hasil pengukuran saat berada di posisi yang sulit. Yang kelima adalah tabung ukur yang memiliki poros atau ulir tempat pergerakan spindle dan timbel, dan bagian luar terdapat skala utama pengukuran. Yang keenam adalah skala utama. Skala utama ini merupakan skala pembacaan hasil pengukuran dalam satuan milimeter. Ketujuh adalah skala putar,
terletak di bagian luar dari selubung dan menggerakkan spindle saat skala putar ini diputar. Di samping itu, ini juga digunakan sebagai tempat untuk skala nonius. Yang kedelapan adalah skala nonius menunjukkan hasil pengukuran dalam pecahan. Dan yang kesembilan adalah kunci, menggerakkan spindle ketika proses pengukuran untuk mencegah pergerakan berlebihan saat proses pengukuran tersebut. Jadi untuk memastikan ujung spindle ini telah menempel dengan tepat pada benda yang diukur. Untuk memastikan bahwa ujung spindle ini telah menempel, biasanya pengunci ini diputar 2 atau 3 kali sehingga terdengar bunyi klik. Demikian bagian-bagian dari micrometer screw. Ada 9 bagian. Sebelum mempelajari bagaimana membaca hasil yang ditunjukkan oleh micrometer screw, terlebih dahulu kita tentukan nilai skala terkecil atau tingkat ketelitian pada micrometer screw ini. Perhatikan skala utama dan skala nonius pada micrometer ini. Lihat nilai skala terkecil pada skala utama. Skala terkecil pada skala utama adalah 0,5 mm. Kemudian lihat juga nilai skala terkecil pada skala nonius. Nonius pada micrometer screw memiliki 50 skala. 45, 46, 47, 48, 49, 50 yang berhimpit dengan angka 0. Skala pada skala nonius yaitu 50 skala. Maka nilai skala terkecil pada micrometer screw dapat dihitung dengan cara nilai skala terkecil pada skala utama dibagi jumlah skala nonius, yaitu 0,5 cm dibagi 50 skala sama dengan 0,01 mm. Inilah skala terkecil pada micrometer screw. Kita lanjutkan dengan membaca hasil pengukuran besaran panjang dengan menggunakan micrometer screw. Perhatikan hasil pengukuran dengan micrometer screw ini. Yang pertama, perhatikan angka pada skala utama yang berhimpit dengan selubung luar. Kita dapatkan bahwa nilai skala utamanya adalah 7,00 mm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian perhatikan garis pada selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Garis selubung luar yang berimpit dengan garis mendatar skala utama. Skala nonius menunjukkan nilai 0,38 mm. Kita membacanya ke atas 0,35, 0,36, 0,37, 0,38 mm. Sehingga hasil pengukuran yang ditunjukkan adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 7,38 mm. Sekarang perhatikan contoh kedua ini. Skala utama yang berhimpit dengan skala luar yaitu, maka hasil pembacaan skala utamanya adalah 14,50 mm. 10, 11, 12, 13, 14, 14,50 mm.
Sedangkan garis lubung luar yang berhimpit dengan garis mendatar pada skala utama yaitu nilai yang ditunjukkan oleh skala nonius yaitu 0,11 mm. 0,10, 0,11. Sehingga hasil pembacaan pengukuran menggunakan micrometer scrope ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 14,50 ditambah 0,11 sama dengan 14,61 mm. Lantas, apa hubungan antara nilai skala terkecil dengan hasil pengukuran? Untuk pengukuran tunggal atau pengukuran yang dilakukan satu kali saja, maka penulisan hasil pengukuran dituliskan sebagai berikut. Hasil pengukuran tunggal kita simbolkan dengan LT karena kita mempelajari tentang pengukuran panjang. LT sama dengan L plus minus delta L, di mana L adalah angka yang ditunjukkan atau angka yang terbaca pada alat ukur, dan delta L adalah ketidakpastian mutlak, di mana nilai delta L atau ketidakpastian mutlak ini sama dengan setengah nilai skala terkecil atau setengah dari ketelitian alat ukur. Perhatikan contoh berikut. Anda mengukur panjang pena dengan mistar dan didapatkan hasil pengukuran seperti pada gambar. Nyatakan hasil pengukuran tersebut. Sekarang kita baca terlebih dahulu angka yang ditunjukkan pada mistar atau penggaris. Angka yang terbaca pada mistar adalah L sama dengan 12,40 cm. Ingat, mistar memiliki ketelitian atau nilai skala terkecil sebesar 1 mm. Sehingga angka ketidakpastian mutlaknya adalah setengah nilai skala terkecil. Setengah dikali 1 sama dengan 0,5 mm. Atau karena hasil pengukurannya dalam cm, kita rubah atau kita konversi menjadi cm, yaitu 0,05 cm. Maka penulisan laporan hasil pengukuran dapat dituliskan dengan LT sama dengan L plus minus delta L sama dengan 12,40 plus minus 0,05 cm. Inilah penulisan hasil pengukuran yang kita lakukan. Jadi panjang pena berkisar antara 12,40 plus minus 0,05 cm. Bisa 12,40 dikurang 0,05 cm atau 12,40 ditambah 0,05 cm. Soal ketiga, hasil pengukuran diameter sebuah tabung dengan jangka sorong ditunjukkan seperti pada gambar. Tuliskan laporan hasil pengukuran tersebut. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius. Perhatikan yang dilingkari untuk menentukan nilai skala terkecil pada skala utama. Jarak antara skala 6 dan 7 adalah 1 cm dan diantaranya terdapat 10 skala, sehingga nilai skala terkecil pada skala utama yaitu 1 cm dibagi 10 sama dengan 0,1 cm. Kemudian perhatikan skala noniusnya ada berapa garis atau skala. Jumlah skala noniusnya ada 10 skala. Maka besarnya nilai skala terkecil atau ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 cm dibagi 10. Nilai skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius sama dengan 0,01 cm.
Kemudian kita baca hasil pengukuran pada jangka sorong tersebut. Lihat angka yang ditunjukkan skala utama yang berhimpit dengan angka 0 pada skala Nonius. Skala utama menunjukkan nilai 7,60, 7,1, 7,20, 7,30, 7,40, 7,50, dan 7,60 cm. Kemudian perhatikan lagi nilai pada skala utama yang segaris dengan skala Nonius. Maka hasil pembacaan skala Noniusnya adalah 0,07 cm, 0,01, 0,02, 0,3, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Laporan hasil pengukurannya adalah L plus minus delta L. Hasil pengukuran ditambah kurang dengan ketidakpastian mutlak. Sama dengan L plus minus setengah dari nilai skala terkecil. Sama dengan 7,67 hasil pengukurannya ditambah kurang atau plus minus dari setengah nilai ketelitiannya, yaitu 0,01 cm. Sehingga penulisan laporan hasil pengukurannya adalah 3,67 plus minus 0,005 cm. Alhamdulillah, demikianlah kita telah mempelajari bagian ketiga dari kompetensi dasar fisika pengukuran ini, yaitu tentang pengukuran besaran panjang. Ada 3 alat yang telah kita pahami penggunaannya, yaitu mistar atau penggaris, jangka sorong, dan micrometer scope. Di samping kita telah memahami penggunaannya, kita juga telah mampu menuliskan laporan pengukuran tersebut. Dengan berakhirnya bagian ketiga ini, maka telah selesailah pembahasan kita tentang fisika pengukuran. Karena sebelumnya kita di pertemuan pertama telah membahas tentang besaran dan satuan, dan dilanjutkan dengan bagian kedua, yaitu tentang angka penting. Materi tentang fisika dan pengukuran sebenarnya masihlah luas pembahasannya. Tidak hanya sekedar seperti pembahasan yang telah kita lalui saja. Akan tetapi, mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan dasar untuk lebih memahami fisika pengukuran secara khusus dan memahami dunia fisika secara umum. Teruslah mengembangkan kemampuan diri sebagaimana mengembangnya alam semesta. Dan isilah waktu yang tersisa dalam hidup ini dengan yang bermanfaat, agar kelak kita mudah mempertanggungjawabkan jinak-jinak kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.